Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nah, jadi bagaimana keadaan hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sesi konseling kali ini. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konseling individual ya. Tujuannya itu kayak supaya bisa lebih memahami dan kontrol perilaku di kelas, toh. Dan maukah juga bantu supaya lebih fokus di kelas begitu. Oke, jadi sebelum itu kan di dalam sesi konseling ini ada asas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan ini ya semua yang kita bicarakan di sini tidak akan keluar dari sesi ini, jadi dirahasiakan nih. Ya. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Jadi keterbukaan itu kayak lebih terbuka di sini ceritakan masalah kita atau apa yang kita rasakan. Oke, jadi sebelum itu juga sepakati aturan di. Jadi misalnya saya bicara kita dengarkan nih, baru kalau kita bicara saya juga mendengarkan begitu. Oke, jadi sekarang coba ceritakan Ki apa yang buat Ki sulit di dalam kelas. Biasanya pelajarannya membosankan. Saya jadi suka ngobrol sama teman. Kadang malah ketawa. Oke, jadi kalau suasana kelas tadi kayak membosankan Ki, jadi mau Ki kayak ngobrol gitu begitu sih. Oke. Jadi kalau menurut Kak apa akibat dari perilaku Kak kalau begitu? Ya, biasa ditegur guru, teman saya juga tidak fokus sama gara-gara saya tidak fokus ke temanku, saya juga menurut. Oh, jadi sadar jika ini kayak ada dampak negatif dari perbuatan kita. Oke. Jadi bagus Ki kalau misalnya sadar Ki lebih awal kok. Jadi di dalam sesi ini kita belajar kayak mengganti perilaku kita yang lama yang kayak tidak baik tuh diganti jadi perilaku baru yang lebih baik lagi. Nah, menurut Kak apa yang bisa kita lakukan supaya kayak tidak merasa bosan di dalam kelas? Ada catat apalagi catat pelajaran atau diam dulu saat guru menjelaskan. Oke, bagus sih. Itu contoh perilaku yang bisa buat kita ya lebih fokus di dalam kelas. Nah, supaya kayak lebih jelas gitu kayak buat kontrak perilaku. Contohnya itu kayak misalnya berani menahan diri kita kayak tidak bercanda di dalam kelas, kayak lebih fokus. Nah, di situ kayak saya akan kasih satu poin. Nah, kalau misalnya berhasil dikumpulkan 5 poin, nanti kayak ada itu rewardnya dari saya. Begitu nih. Bagaimana? Setuju dia Ki? Setuju, kayak sistem mewah. Iya, betul. Jadi itu tuh namanya reinforcement positif. Nah, jadi kalau berhasil Ki, ada penghargaan tak didapat, kayak bukan hukuman begitu. Wah, seru banget juga Bu. Oke, sekarang isi Ki ini kayak LKPD tuh. Nah, di sini tulis Ki tentang pikiran negatif yang muncul kalau misalnya dalam kelas begitu. Coba tulis Apa nih? Oke, jadi sudah Miki tulis kayak pikiran negatif tadi sini toh. Nah, sekarang coba tulis lagi kayak bagaimana
cara merubah pikiran negatif kita ini menjadi kayak afirmasi positif pada diri kita, kayak ubah menjadi lebih positif ini pikiran tak begitu. Coba. Oke, jadi kayak ini Bu. Ya, ya, tulis. Oke, jadi setelah tulis ini afirmasi positif tak, bagaimana perasaan tak? Perasaan itu rasanya ada lagu kayak bisa jadi percaya diri gitu. Oke, jadi kayak itu tuh tandanya mulai makin menanamkan keyakinan baru dalam diri kita. Oke, jadi pada sesi ini sudah makin belajar banyak hal toh. Iya, Bu. Jadi sudah makin bahas tentang sesuatu tentang perilaku kita yang sulit dikendalikan begitu, dan juga paham apa akibat dari perilaku kita, dan juga sudah makin ini buat kontrak perilaku toh. Oke, nah jadi sekarang cukup untuk sesi kali ini. Nah, nanti Ibu akan melakukan observasi sampai satu minggu ke depan nih. Oke, jadi harus diingat perubahan itu kayak nggak bisa langsung yang besar, pasti kayak kecil dulu perubahan-perubahan dalam diri kita toh. Akan coba dari Oke, jadi mungkin untuk sesi kali ini sudah cukup. Nanti ada evaluasinya ya ke depannya. Sekian untuk sesi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.